Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Rosalinda, NIM 2892000029, Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang UAS Intermediate Accounting. Bab 6, akuntansi dan nilai waktu uang. Di dalam ilmu akuntansi, istilah nilai waktu dari uang atau biasa disebut dengan time value of money menunjukkan hubungan antara masa atau waktu dan uang, bahwa $1 yang diterima oleh perusahaan pada hari ini akan lebih berharga daripada $1 yang akan diterima perusahaan di masa yang akan datang. Alasannya adalah terbukanya kesempatan dalam melakukan investasi atas dolar tersebut pada hari ini, dan kemudian perusahaan dapat menerima bunga yang berasal dari investasi itu. Aplikasi konsep nilai waktu: yang pertama, wesel; yang kedua, lease; yang ketiga, pensiun dan tunjangan pasca pensiun lainnya; yang keempat, aktiva jangka panjang; yang kelima, dana pelunasan; yang keenam, penggabungan bisnis; yang ketujuh, pengungkapan; yang kedelapan, kontrak angsuran. Nah, sifat bunga. Bunga atau yang biasa dikenal sebagai interest merupakan pembayaran yang digunakan sebagai pemakaian atas uang. Bunga adalah suatu kelebihan atas kas yang diterima ataupun dibayarkan kembali di atas jumlah pokok pinjaman atau prinsipal. Nah, variabel dalam perhitungan bunga. Yang pertama, pokok uang, yaitu nilai yang diinvestasikan ataupun dipinjamkan oleh entitas lainnya. Yang kedua, suku bunga, yaitu presentasi tertentu dari suatu pokok utang yang sedang beredar. Yang ketiga, waktu, merupakan jumlah tahun ataupun suatu bagian fraksional yang berasal dari tahun ketika jumlah pokok utang tersebut sedang beredar. Selanjutnya, bunga sederhana. Bunga sederhana atau yang biasa dikenal sebagai simple interest hanya dihitung pada jumlah yang merupakan pokok pinjamannya. Jumlah dari bunga ini adalah suatu pengembalian jumlah pokok sepanjang satu periode operasi perusahaan. Bunga sederhana umumnya diilustrasikan dalam persamaan berikut. Bunga sama dengan P kali I kali N, di mana P adalah pokok, I adalah suku bunga, N adalah jumlah period atau waktu. Bunga majemuk. Bunga majemuk atau yang biasa disebut sebagai compound interest akan dilakukan perhitungan atas suatu pokok pinjaman dan juga setiap bunga yang dihasilkan oleh perusahaan akan tetapi belum dibayarkan dan masih terhutang. Bunga majemuk yaitu bentuk pengembalian atas suatu pokok pinjaman selama 2 periode waktu operasi perusahaan atau lebih. Adanya pemajemukan tidak hanya melakukan perhitungan bunga atas pokok hutang perusahaan, tapi juga atas suatu bunga yang kemudian akan dihasilkan sampai pada tanggal dari pokok hutang tersebut, dengan asumsi bunga tersebut disimpan di dalam suatu deposito. Variabel-variabel fundamental. Ada 4 variabel yang fundamental bagi seluruh masalah bunga majemuk, antara lain: yang pertama, suku bunga; yang kedua, jumlah periode waktu; yang ketiga, nilai masa depan; yang keempat, nilai sekarang. Bab 7, kas dan piutang. Kas merupakan sebuah aktiva keuangan, juga instrumen keuangan. Instrumen keuangan merupakan kontak yang memberikan kenaikan aktiva keuangan dari satu entitas dan sebuah kewajiban keuangan atau bunga modal dari entitas lain. Kas juga merupakan aktiva yang paling liquid, merupakan media pertukaran standar, dasar pengukuran dan akuntansi untuk pos-pos lainnya, serta merupakan aktiva lancar. Contoh kas yaitu antara lain uang logam, uang kertas, pos wesel, dana yang tersedia pada deposito di bank, cek yang disahkan, cek pribadi, cek kasir, dan wesel bank. Selanjutnya, pelaporan kas. Berikut merupakan masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaporan kas. Yang pertama, equivalent kas; yang kedua, overdraft bank; yang ketiga, kas yang dibatasi atau restrictive. Piutang. Piutang atau receivables merupakan klaim atas uang barang atau
ataupun jasa kepada pelanggan ataupun pihak lain yang berkepentingan di dalamnya. Di dalam neraca, piutang diklasifikasikan sebagai piutang dagang dan piutang non-dagang. Piutang dagang. Piutang dagang atau trade receivables adalah sejumlah barang maupun jasa yang terhutang oleh pelanggan, di mana barang ataupun jasa itu telah diberikan kepada pelanggan di masa lalu sebagai bagian dari operasi bisnis yang normal bagi sebuah perusahaan. Piutang ini selanjutnya disubklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama piutang usaha, yang kedua wesel tagih. Piutang non-dagang. Piutang non-dagang atau non-trade receivables berasal dari berbagai transaksi. Sejumlah contoh piutang non-dagang adalah yang pertama, uang muka kepada karyawan dan staf, yang kedua, uang muka kepada anak perusahaan, yang ketiga, deposito untuk menutup kemungkinan kerugian dan kerusakan, yang keempat, deposito sebagai jaminan penyediaan jasa atau pembayaran, yang kelima, piutang dividen atau bunga. Selanjutnya yang terakhir, pengakuan piutang usaha. A. Diskon dagang. Yang pertama, merupakan potongan dari daftar harga. Yang kedua, tidak dikenali dalam catatan akuntansi. Yang ketiga, pelanggan ditagihkan harga bersihnya dari diskon. Yang B. Diskon tunai. Yang pertama, sebagai perangsang agar pembeli melakukan pembayaran secepatnya. Yang kedua, terdapat dua metode, yaitu metode kotor dan metode bersih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.